Supaya semakin berkembang jangan lupa dibantu subscribe, like, dan terima kasih atas dukungannya. Mari kita mulai cerita sebelumnya. Judul cerita, Pernikahan Dadakan dengan CEO. Bab 162-170. Aku gajian hari ini. Aku akan mentransfer biaya rumah tangga ke kamu nanti. Biaya yang perlu dikeluarkan tetap harus dikeluarkan, nggak perlu terlalu berhemat. Nggak perlu. Uang 200 juta yang kamu kasih ke aku sebelumnya masih sisa banyak. Pengeluaran kita nggak besar, nggak perlu uang sebanyak itu, mereka hanya menghabiskan beberapa puluh juta untuk beli perabotan rumah. Sisanya masih ada seratusan juta. Kalau dipakai untuk keperluan rumah tangga, masih bisa digunakan berbulan-bulan. Selain itu, dia juga tidak mungkin menggunakan uang Stefan semua. Kalau nggak habis, kamu simpan saja. Pria itu kalau pakai uang boros. Aku kasih uangnya ke kamu, kamu tabung. Besok-besok kalau ada keperluan mendesak, jadinya punya uang untuk dipakai. Kalau enggak, aku akan menghabiskannya. Olivia berpikir sejenak dan berkata, boleh juga. Dia akan mencatat pengeluarannya. Dia akan menabung uang yang dikirimi Stefan setiap bulannya, juga mencatatnya. Kedepannya, kalau mereka berdua sudah saatnya bercerai, mereka akan mudah menghitungnya. Pak Stefan, kamu lanjutkan saja pekerjaanmu. Aku nggak ganggu lagi. Aku mungkin akan pulang sangat malam hari ini. Kamu nggak usah menungguku pulang. Pintunya jangan dikunci saja. Olivia tidak pernah menunggunya pulang. Stefan sebenarnya ingin mengatakan itu. Olivia bergumam mengiyakan, tidak mengatakan apa-apa lagi, lalu menutup teleponnya. Sikapnya itu membuat Stefan tahu bahwa dia tidak peduli Stefan pulang malam atau tidak. Ah, itu juga karena perjanjian yang mereka tanda tangani di awal, yang tidak memperbolehkan wanita itu boleh ikut campur dalam urusannya. Setelah terdiam beberapa saat, Stefan mentransfer uang 40 juta ke Olivia. Entah mengapa, suasana hati Stefan menjadi lebih baik setelah mentransfer uang itu. Suami cari uang, istri menghabiskannya. Olivia juga membaringkan kepalanya di atas meja kasir dan tidur sebentar siang itu. Setelah beristirahat sebentar, dia mengeluarkan alat dan bahan kerajinannya dan mulai mengerjakannya lagi. Setelah entah berapa lama, terdengar suara mobil datang dari luar. Segera setelah itu, dia mendengar suara langkah kaki. Dia refleks langsung menengok keluar. Bu Olivia. Olivia memanggil dengan kaget. Yang datang adalah Amelia. Amelia awalnya berencana untuk menemani ibunya ke pantai untuk berlibur, tapi dia tiba-tiba teringat akan Olivia. Dia jadi ingin mengobrol dengan Olivia sebelum pergi liburan, karena Olivia meninggalkan kesan yang sangat baik padanya. Dia ingin sekali berteman dekat dengan Olivia. Akhirnya, aku menemukanmu. Amelia menyerahkan kantong di tangannya kepada Olivia. Aku menunggumu untuk menghubungiku, tapi kamu nggak menghubungiku. Aku terpaksa mencarimu melalui keluarga-keluargamu yang kejam itu. Ini hadiah kecil untukmu. Satu set produk perawatan kulit mewah. Olivia juga tidak sungkan-sungkan pada wanita itu, mengambil kantong berisi produk perawatan kulit, dan berkata sambil tersenyum, Bu Amelia juga jangan sungkan-sungkan. Aku beli kebanyakan dan nggak bisa pakai sebanyak itu, jadi aku membawakannya untukmu. Padahal, Amelia baru saja membelinya. Dia takut Olivia tidak akan menerimanya karena terlalu mahal, jadi dia sengaja bilang begitu, supaya Olivia tidak merasa keberatan. Itu hanya satu set produk perawatan kulit, yang sangat mahal bagi orang biasa. Namun, baginya, itu sama sekali bukan apa-apa. Lanjut cerita bab 163. Olivia, kamu bisa merajut benda-benda kecil ini. Cantik sekali, puji Amelia ketika melihat benda-benda kecil yang dikerjakan Olivia. Dia mengambil kucing keberuntungan yang baru saja selesai dibuat. Setelah mengamatinya dengan seksama, dia memuji, cantik banget. Kalau kamu suka, aku akan memberi beberapa barang kerajinannya untukmu. Tapi, barang-barang ini nggak berharga. Aku menyukainya. Suka banget. Amelia mengangguk berulang kali, terima kasih sebelumnya. Dia bertanya lagi, Olivia, apa kamu menjual barang-barang kerajinan ini? Iya, aku menjualnya. Aku membuka toko online di internet yang khusus menjual barang-barang kerajinan ini. Penjualannya biasa lumayan bagus, tapi bulan ini sangat banyak yang beli. Amelia tersenyum dan berkata, nanti tolong kasih link tokomu ke aku. Aku akan share di Facebookku, bantu merekomendasikannya. Cantik sekali. Setelah mengetahui nasib Olivia yang cukup malang karena keluarganya itu, Amelia sangat bersedia membantu Olivia menjual produk kerajinannya. Orang yang seleranya tinggi seperti dia saja merasa barang-barang kerajinan ini sangat bagus, jadi orang lain pun juga pasti akan suka. Kalaupun tidak suka, orang-orang itu juga pasti akan membantu bisnis Olivia, karena dia sudah merekomendasikannya. Dia cukup berpengaruh di kalangan atas di Mambera. Terima kasih banyak. Olivia mempersilakan Amelia untuk duduk, lalu pergi menuangkan segelas air untuknya.
Setelah berbasa-basi, Olivia bertanya, kamu tiba-tiba datang mencariku. Apa ada hal yang bisa kubantu? Tentu saja, dia tidak menganggap dirinya bisa membantu seorang Amelia Sanjaya. Wanita ini adalah putri dari pemilik Sanjaya Group. Olivia tidak menyangka. Beberapa hari yang lalu, dia dan temannya masih bergosip tentang skandal antara wanita ini dengan tuan muda keluarga Aditama. Beberapa hari kemudian, Amelia datang mencarinya. Dia sangat beruntung. Junia yang berasal dari keluarga kaya dengan harta kekayaan puluhan miliar saja tidak ada kesempatan untuk berteman dengan Amelia, wanita yang benar-benar berasal dari keluarga konglomerat. Dia, orang biasa, malah bisa berteman dengan wanita ini. Olivia memutuskan untuk membeli 2 tiket lotre untuk melihat apakah dia bisa memenangkan hadiah besar malam ini, ketika pulang dari toko. Mungkin saja dia bisa mendapat beberapa miliar. Amelia tersenyum dan berkata, aku memang ada urusan mencarimu. Olivia menatapnya, menunggunya berbicara. Di mata Olivia, Amelia sangat cantik, memiliki pembawaan yang baik, badan yang bagus dan latar belakang yang bagus. Dia pasti sangat cocok dengan tuan muda keluarga Aditama. Hanya saja, Olivia belum pernah bertemu dengan pria itu, tidak tahu paras. Pria itu seperti apa? Pria sombong dan dingin seperti tuan muda keluarga Aditama bisa membuat Amelia tergila-gila padanya. Itu berarti pria itu mungkin sangat tampan. Olivia diam-diam berpikir dalam hati. Siapa yang lebih tampan ya, suaminya atau pria itu? Mereka sama-sama bernama belakang Aditama. Mereka mungkin punya nenek moyang yang sama. Olivia, kita berdua pernah masuk trending topik. Aku tahu tentang masalahmu, dan aku tahu, kamu juga tahu tentang masalahku. Aku akan langsung mengatakannya padamu. Jangan tertawakan aku, ya. Aku datang mencarimu sebenarnya ada hubungannya dengan tuan muda keluarga Aditama. Kamu juga tahu aku sangat menyukainya. Aku sudah diam-diam menyukainya selama beberapa tahun. Aku juga pernah berpikir untuk menyerah, tapi kemudian menyadari aku nggak bisa melepaskannya. Jadi, aku memutuskan untuk mengejarnya dengan terang-terangan dan berani. Lagi pula, aku belum menikah dan dia juga belum menikah. Kami berdua masih lajang. Nggak ada salahnya aku mengejarnya. Aku nggak melanggar hukum atau melakukan apapun yang nggak bermoral. Tapi, nggak ada yang mendukungku. Awalnya, kakak iparku mendukungku. Tapi, setelah ditegur oleh kakakku, dia jadi berhenti mendukungku. Meskipun kita baru pertama kali bertemu, aku merasa kita seperti teman lama. Aku sudah menganggapmu sebagai temanku dan hanya bisa curhat padamu. Memangnya salah kalau aku mencintai seseorang? Memangnya aku salah mengejar pria itu? Amelia sangat frustrasi. Lanjut cerita bab 164. Bukan hanya keluarganya yang tidak setuju dia mengejar Stefan, teman-temannya juga membujuknya untuk menyerah saja. Mereka bilang, Stefan tidak gampang dikejar. Terlebih lagi, kedua perusahaan milik keluarga mereka merupakan saingan. Hanya Olivia yang mendukungnya. Dia jadi semakin bergantung pada Olivia dan menganggap Olivia sebagai orang kepercayaan yang bisa mendengarkan curhatnya. Kalau tuan muda keluarga Aditama punya istri atau pacar, aku nggak akan mengejarnya lagi. Aku juga berprestasi dan nggak perlu merebut pria orang. Tapi, pria itu jelas-jelas masih single. Aku menyukainya, jadi aku harus melakukan sesuatu. Asalkan aku berusaha, walaupun nanti nggak ada hasilnya, aku nggak akan menyesal di kemudian hari. Amelia mengutarakan pemikirannya. Olivia berpikir dalam hati. Dengar-dengar, Amelia orangnya sombong dan angkuh. Bagaimanapun juga, wanita ini memiliki latar belakang yang bisa membuatnya sombong dan keras kepala. Namun, yang dia lihat sekarang, Amelia hanyalah gadis biasa yang memiliki masalah dalam percintaan. Olivia juga setuju dengan pemikiran Amelia. Dia merasa pandangan wanita itu sangat benar. Waktu dia menemani Junia ke pesta malam itu, dia ada mendengar beberapa gosip mengenai tuan muda keluarga Aditama. Dia tahu pria itu masih single. Dia dengar pria itu selalu membawa pengawal kemana-mana dan tidak memperbolehkan wanita mendekatinya. Pria tidak memberikan kesempatan kepada wanita muda manapun untuk mendekatinya. Hanya Amelia yang berani dan mengutarakan perasaannya di depan umum. Karena itulah, wanita ini bisa digosipkan dengan tuan muda Aditama, kamu benar. Setiap orang berhak mengejar cinta sejati. Seperti yang kamu bilang, pria itu belum menikah dan bahkan nggak punya pacar. Kamu juga belum menikah dan nggak punya pacar. Mengejarnya bukanlah perbuatan ilegal, juga nggak melanggar etika dan moral. Sangat normal. Amelia mengangguk kuat. Olivia, kamu adalah orang pertama yang mendukung aku untuk mengejar tuan muda keluarga Aditama. Olivia tersenyum, akhirnya mengerti mengapa Amelia mendatanginya. Wanita ini tidak bisa mendapatkan dukungan dari keluarga dan temannya dalam melakukan sesuatu dan tiba-tiba ada orang yang mendukungnya. Jadi, dia mencari orang itu untuk curhat dengannya. Olivia, kamu pernah jatuh cinta. Aku pernah pacaran sekali waktu kuliah.
Setelah lulus, pilihan kami berbeda, jadi hubungan itu berakhir. Itulah yang terjadi dengan Olivia dan cinta pertamanya. Lalu, di antara kalian berdua, siapa yang mengejar siapa? Apa kamu punya pengalaman mengejar laki-laki? Ajari aku trik-triknya. Olivia berkata, sebenarnya, hubunganku dengan cinta pertamaku nggak terlalu dalam. Hubungan itu baru saja dimulai dan kemudian berakhir. Nggak ada yang mengejar, hanya saja kami sama-sama suka dan semakin dekat, lalu dengan natural menjadi pasangan, kami paling-paling pergi belanja, makan makanan enak. Kami bahkan nggak pernah berpegangan tangan, lalu lulus begitu saja. Setelah itu, kami berpisah. Amelia tercengang untuk waktu yang lama dan kemudian berkata, Olivia, itu sedih banget. Belum pegangan tangan tapi sudah berakhir. Itu artinya hubungan itu berakhir bahkan sebelum dimulai, aku juga menyayangkannya. Setelah lulus, aku nggak pernah punya pacar lagi selama bertahun-tahun, nggak apa-apa, aku temani kamu single. Olivia terkekeh, menurutku nggak ada salahnya jadi single. Bebas. Setelah menikah, beban keluarga itu berat, malahan nggak seenak waktu masih single. Seperti kakaknya, meski Olivia sudah tidak single, tapi dia sudah menandatangani perjanjian dengan Stefan. Bisa dibilang mereka nikah kontrak dan sekarang masih dalam keadaan menyembunyikan pernikahan mereka. Itu tidak ada bedanya dengan single. Lanjut cerita bab 165. Kalau mau bahas soal mengejar pria, sebenarnya sama saja seperti ketika pria mengejar wanita. Pelajari apa yang orang itu suka, nggak gampang menyerah dan terus berusaha. Pasti akan ada balasannya. Amelia berpikir sejenak dan berkata, aku tahu aku harus gigih. Dulu kakak iparku juga mengejar kakakku duluan. Aku menyaksikan seluruh prosesnya. Saat itu, kakakku juga sangat sombong seperti tuan muda keluarga Aditama. Orangnya dingin dan nggak bisa didekati. Kakak iparku datang mengganggu kakakku setiap hari. Dia sangat tulus dan keras kepala, sehingga kakakku berhasil ditaklukkan olehnya. Dulu kakak iparku juga pernah berpikir untuk menyerah dan nggak muncul di depan kakakku lagi. Nggak disangka, kakakku sudah biasa diganggu olehnya. Jadi, ketika dia nggak muncul dan berniat menyerah, malah kakakku yang balik mengejarnya. Sekarang, di Mambera ini siapa sih yang nggak tahu kalau kakakku sangat memanjakan istrinya? Yang paling membuat Amelia iri adalah rumah tangga penuh kasih yang dimiliki kakak dan kakak iparnya. Dulu waktu kakak iparnya mengejar kakaknya, memang susah sekali. Seperti dia sekarang. Namun setelah itu, kakak iparnya seperti hidup di sarang madu, dimanjakan oleh kakaknya. Setelah menikah, kakaknya masih terus memanjakan kakak iparnya. Olivia tidak menyangka Presiden Direktur Sanjaya Group ternyata dikejar dan ditaklukkan oleh istrinya dulu. Dia tersenyum dan berkata, bukannya kakak iparmu itu contoh yang nyata. Kamu belajar saja dengan kakak iparmu, belajar dari pengalamannya. Dia menolak untuk membantuku sekarang, kakakku nggak setuju. Dia juga pernah berusaha membelaku, tapi keluargaku bersikeras nggak menyetujuinya. Jadi, kakak iparku terpaksa mengikuti mereka. Olivia memandang Amelia dengan penuh simpati. Anak perempuan dari keluarga kaya mungkin tidak bisa memilih dengan bebas untuk menikah. Dia sering dengar, banyak keluarga kaya yang menikahkan anak-anak mereka. Pria itu suka apa, kamu kasih saja ke dia setiap hari. Selain itu, kalau mau menaklukkan pria, kamu harus menaklukkan perutnya dulu. Walaupun dia awalnya nggak memberi respons dan membuatmu canggung, terus berusaha. Mana tahu dia akan menerimanya suatu hari nanti, kamu sendiri yang bilang, kakakmu terbiasa dengan keberadaan kakak iparmu waktu itu. Jadi, waktu kakak iparmu menjauh, dia menyadari bahwa dia nggak bisa hidup tanpa kakak iparmu. Bukankah begitu? Selain itu, kamu bisa merencanakan beberapa kebetulan kecil. Misalnya, kamu menunggunya di jalan yang pasti dia lewati atau meminta bantuannya. Aku rasa, asalkan dia nggak berhati batu, dia pasti akan membantumu. Setelah itu, kamu jadi punya kesempatan untuk berbicara padanya. Olivia memberi tahu Amelia cara-cara yang menurutnya bagus. Mengajari Amelia cara merencanakan kebetulan-kebetulan kecil, dan memenangkan kesempatan untuk berbicara dengan pria itu. Menurutnya, perasaan baru bisa muncul apabila mereka berdua sering berbicara dan bertemu. Tentu saja, juga ada yang namanya jatuh cinta pada pandangan pertama. Namun, tidak semua orang cocok dengan cinta pada pandangan pertama. Menurut Amelia, cara-cara yang diberikan Olivia itu bagus. Dia berkata dengan sangat berterima kasih, Olivia, terima kasih atas saranmu. Kalau suatu hari nanti aku bisa menikah dengan pria itu, aku pasti akan sangat berterima kasih padamu. Olivia tersenyum, ingat undang aku saja nanti. Orang-orang kalangan atas pasti akan mengadakan pernikahan mereka di hotel mewah. Dia akan pergi ke sana untuk makan. Pasti, kalau aku berhasil mendapatkan tuan muda keluarga Aditama, aku akan menjadikanmu bridesmaidku.
Kalau begitu, semangat, aku nggak sabar jadi bridesmaid kamu. Olivia menyemangati dan mendukung Amelia. Iya, aku akan semangat. Aku nggak percaya aku nggak bisa mendapatkan pria itu. Itu, apa aku boleh berkata jujur? Amelia berkata. Memangnya yang kamu katakan tadi semuanya bohong? Olivia tersenyum dan berkata, bukan seperti itu. Aku pernah membaca tentangmu dan tuan muda keluarga Aditama. Penulisnya membuat pembawa mengira kamu adalah orang yang keras kepala dan nggak gampang dihadapi. Aku bisa dibilang baru mengenalmu, jadi aku nggak berani bilang aku tahu sifatmu. Kalau kamu benar-benar orang yang keras kepala, kamu harus merubah sifatmu itu. Bisa jadi, tuan muda keluarga Aditama nggak suka dengan sifat yang seperti itu. Lanjut cerita bab 166. Amelia terdiam. Apa dia keras kepala dan sulit dihadapi? Setelah dipikir-pikir, dia harus mengakui bahwa dia memang sedikit susah dihadapi dan keras kepala. Alasan utamanya adalah dia selalu dimanjakan oleh keluarga Sanjaya. Dia memang dimanja, tapi tidak sampai dia tidak menghargai orang lain. Namun, orang-orang juga tidak gampang bergaul dengannya. Kalau orang yang tidak dia sukai berani mondar-mandir di depannya, dia tidak akan sungkan-sungkan untuk mengusir orang itu pergi. Dia tidak akan menjaga muka orang itu. Dia bahkan pernah melakukan itu pada anggota keluarga Sanjaya. Setelah beberapa saat, Amelia berterima kasih kepada Olivia. Olivia, terima kasih karena sudah berani mengatakan ini padaku. Selama ini, nggak pernah ada yang berani mengingatkanku secara langsung kalau sifatku nggak baik dan harus diubah. Olivia berpikir dalam hati, siapa yang berani menyinggung perasaanmu? Hanya dia, orang yang tidak berada dalam lingkaran pertemanan yang sama dengan wanita itu yang berani. Lagi pula, Amelia telah menganggapnya sebagai penasihat cinta, jadi dia berani menyarankan hal itu. Olive Junia, yang tadinya sedang tidur siang, bangun dan mendengar Olivia berbicara dengan seseorang. Dia keluar. Ketika melihat Amelia, dia mengucek matanya dan berpikir, oh, orang asing. Nggak kenal. Namun, wajah wanita itu agak familiar. Dia sepertinya pernah melihat wanita itu di suatu tempat. Junia belum pernah melihat Amelia secara langsung. Dia merasa Amelia sangat familiar karena dia pernah melihat foto wanita itu di internet. Dia ingat dia pernah bergosip dengan Olivia tentang berita mengenai tuan muda keluarga Aditama dan Amelia. Dia bilang pada temannya itu bahwa kedua orang itu sebenarnya cocok. Junia, kamu sudah bangun. Olivia memberi isyarat kepada temannya untuk datang menghampiri mereka. Dia memperkenalkan temannya kepada Amelia. Bu Amelia, ini sahabat dan partner aku di toko, Junia. Amelia tidak merasa dekat dengan Junia, tapi karena ada Olivia, dia tetap mengangguk pada Junia dengan ramah. Bisa dibilang sudah menyapa. Junia tahu, wanita cantik di depannya yang terlihat angkuh dan cantik itu ternyata adalah adik kandung dari Presdir Sanjaya Group yang sekarang, bahwa Amelia adalah wanita yang mengejar tuan muda keluarga Aditama secara terang-terangan. Dia tercengang dan diam lama sekali. Sikapnya itu membuat Amelia tersenyum. Amelia suka berteman dengan Olivia dan bersedia menceritakan masalahnya pada wanita itu. Namun, dia tidak ingin mengatakan apa-apa di depan Junia. Karena Junia sudah bangun dari tidur siangnya, Amelia pun beranjak dari kursi dan berpamit pergi. Bu Amelia, kucing keberuntungan ini untukmu. Olivia memberi Amelia kucing keberuntungan yang awalnya dia buat untuk Stefan. Dia pikir, dia dan Stefan kan suami istri. Tidak apa-apa kalau telat kasih 2 hari. Amelia menerimanya dengan senang hati. Dia juga meminta website toko Olivia. Setelah mengeluarkan kantong belanja yang bagus dan memasukkan boneka keberuntungan itu ke dalamnya, Amelia berkata, aku akan menemani mamaku ke pantai sore ini, keluargaku punya rumah di sana. Kami bisa makan banyak seafood yang segar. Aku akan membawakan seafood untukmu ketika pulang nanti. Olivia paling suka makan seafood. Mendengar itu, dia berkata tanpa sungkan lagi, kalau begitu aku akan menunggunya. Amelia sangat menyukai karakter Olivia. Jika wanita itu menginginkan barang yang dia berikan, wanita itu sama sekali tidak sungkan-sungkan. Kalau tidak mau, wanita itu juga langsung menolaknya. Wanita itu tidak akan munafik dan merupakan orang yang sangat jujur. Dia ingin berteman dengan Olivia. Sebenarnya, dia juga tidak merasa harus berteman dengan orang kalangan atas. Selama ada yang cocok dengannya, dia pasti bersedia berteman dengan mereka, apapun latar belakang mereka, dia sangat mirip dengan neneknya dalam hal ini. Lanjut cerita bab 167. Setelah mengantar Amelia ke pintu, Junia bertanya dengan rasa ingin tahu, Olive, bagaimana kamu bisa mengenal Amelia Sanjaya? Dia bahkan berinisiatif untuk mendatangimu. Olivia memberi tahu Junia tentang bagaimana Amelia menghentikan motornya dan bagaimana dia mengantar wanita itu ke kantor Aditama Group. Junia, ternyata bisa ya begitu. Harus diakui, Amelia benar-benar gigih dalam mengejar tuan muda keluarga Aditama.
Keberanian dan semangatnya patut diacungi jempol. Menurutku Amelia nggak seperti yang dibilang orang-orang. Dia memang angkuh, tapi dengan latar belakang keluarganya itu, dia memiliki hak untuk angkuh. Sebenarnya, cara pandangnya dalam berbagai hal sangatlah bagus. Dia padahal sangat menyukai tuan muda keluarga Aditama, tapi dia bisa bilang kalau pria itu punya pacar, dia nggak akan mengejar pria itu lagi. Keangkuhan yang dimilikinya itulah yang tidak memungkinkannya untuk terlibat dalam urusan cinta orang lain. Junia setuju dan berkata, bagus sekali kalau dia bisa berkata begitu. Kita nggak berada dalam lingkaran pertemanan yang sama dengannya, nggak pernah bergaul dengannya, jadi kita nggak tahu sifat aslinya seperti apa. Kita nggak boleh sepenuhnya percaya dengan rumor yang disebarkan di luar sana. Terkadang, apa yang kita lihat saja belum tentu benar, apalagi rumor. Amelia memiliki status yang sangat tinggi. Mungkin banyak orang yang iri padanya dan sengaja menyebarkan rumor bahwa wanita itu orangnya susah dihadapi dan tidak bisa diajak bicara dengan logika. Kedatangan Amelia tidak mempengaruhi Olivia. Dia tetap melakukan apa yang biasa lakukan setelah wanita itu pergi. Malah Junia yang mulai sibuk meminta Olivia untuk menemaninya ke pesta ulang tahun orang. Pesta kali ini diadakan di villa keluarga Hermawan. Keluarga Hermawan adalah tetangga tanteku. Mereka juga ada hubungan bisnis, jadi keluarga mereka berteman sangat baik. Kalau enggak, tante juga enggak akan berani bawa aku ke sana. Olive, kamu temani aku, dong. Maksud tanteku mengajakku ke sana adalah, dia ingin aku pacaran dengan putra dari keluarga Hermawan itu. Junia masih cukup ingat dengan pria itu. Bagaimanapun juga, dia sering main ke rumah tantenya. Kedua keluarga adalah tetangga, jadi pasti pernah bertemu. Putra dari keluarga Hermawan itu orangnya pendek dan gemuk, dan parasnya biasa-biasa saja. Kalau pria itu tidak terlahir dalam keluarga kaya, tidak akan ada orang yang memerhatikannya di jalan. Tidak semua keluarga kaya memiliki anak yang cantik atau tampan, tantemu melakukan ini untuk mencarikanmu pacar. Untuk apa aku ikut pergi? Itu pesta ulang tahun istri pria itu, beda dengan pesta yang sebelumnya. Aku nggak ikut, deh. Olivia tidak mau mengalah, bersikeras tidak ingin menemani Junia ke pesta tersebut. Ada begitu banyak orang di pesta dan dia tidak mengenal siapa-siapa. Kalau dia pergi, dia hanya bisa makan. Meskipun dia suka makan, dia juga malu kalau makan terus. Orang-orang di kalangan atas makannya tidak seperti dia yang tidak berhenti-berhenti. Kamu adalah sahabatku. Bantu aku nilai pria itu, ada tantemu, nggak perlu aku yang menilai pria itu. Tantemu lebih punya banyak pengalaman hidup. Dia yang lebih berpengalaman. Apalagi, kamu keponakannya. Dia pasti menginginkan yang terbaik untukmu. Kalau dia menjodohkanmu dengan pria itu, coba saja dulu. Setidaknya lebih bagus daripada memperkenalkanmu dengan pria-pria yang katanya berkualitas tinggi itu. Junia, pria itu sama sekali nggak tampan. Dia pendek dan gemuk. Justru karena dia nggak tampan, makanya masih belum menikah di umur 35 tahun. Ibunya khawatir dan pikir nggak perlu cari wanita yang sederajat lagi. Mereka mau cari wanita yang kondisi ekonominya biasa saja. Tanteku hanya melihat mereka adalah keluarga berada. Dia nggak melakukannya untuk kebaikanku. Kalau aku nggak mau pergi, dia selalu menelepon mamaku setiap hari. Aku jadi harus mengalah karena didesak terus oleh mereka berdua. Setelah kamu menikah, mamaku selalu mengoceh setiap hari, bilang, Olivia juga umur 25, kamu juga umur 25. Dia sudah menikah, tapi kamu masih single. Memangnya salah kalau masih single di umur 25? Junia sangat pusing. Umurnya belum 30 tahun, tapi ibu dan bibinya mendesaknya untuk menikah sepanjang hari. Ketika Olivia belum menikah, ibunya tidak sering mendesaknya. Begitu Olivia menikah, dia yang masih single ini rasanya tidak bisa bernapas kalau berada di rumah. Dia merasa kalau dia tidak pacaran, dia tidak akan bisa tenang. Kamu nggak suka karena pria itu jelek, kan? Menurut Olivia, Tante Junia tidak mungkin hanya mementingkan latar belakang keluarga dan tidak melihat karakter. Bagaimanapun juga, Junia adalah keponakannya. Kalau pria itu bukan pria baik naik, dia tidak mungkin mendorong keponakannya ke jurang penderitaan. Dia bisa dimusuhi keluarga. Lanjut cerita bab 168. Junia mengerutkan bibirnya, dia memang agak buruk. Aku takut nanti anak yang aku lahirkan akan jelek kalau menikah dengan pria jelek. Kamu gitu yang enak, suami istri sama-sama cantik dan ganteng. Anak kalian nanti pasti akan cantik dan ganteng juga. Dia lebih memilih menikah dengan pekerja kantoran yang mau berusaha dalam hidup. Tidak apa-apa kalau Stefan tidak berasal dari latar belakang keluarga yang kaya. Pria itu bisa masuk ke Aditama Group dan menjadi salah satu pemimpin dengan kemampuannya sendiri. Orang-orang yang bisa bekerja di kantor pusat Aditama Group adalah yang terbaik dari yang terbaik. Olivia, kamu jangan kebanyakan baca novel, deh.
Aku merasa kamu terlalu banyak baca novel, makanya berharap dirimu seperti tokoh utama dalam novel. Kamu ingin bertemu dengan CEO yang muda, tampan dan kaya, yang hanya menyukai tokoh utama wanitanya, setia dan memanjakan istri. Junia, itu hanya di novel. Mana ada CEO semuda itu di dunia nyata? Presdir Aditama Group memang muda, tapi dia adalah keturunan generasi kesekian dari keluarga konglomerat. Dia terlahir kaya, jadi nggak bisa dibandingkan. Kamu juga yang bilang sendiri, jangan mengejar presdir seperti tuan muda keluarga Aditama. Ketemu pria itu saja lebih susah daripada memanjat langit. Junia membuka mulutnya untuk membela diri, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Siapa yang tidak iri dengan tokoh utama dalam novel? Namun, dia benar-benar tidak ingin menikah dengan presdir perusahaan besar. Dia tidak tertarik dengan pria-pria seperti itu. Olive, temanilah aku pergi sekali lagi. Enggak, Olive, kita ini masih teman atau bukan? Olivia bahkan tidak mendongak, teman, ketika temanmu berada dalam kesulitan, kamu harus membantunya, kan? Kalau kamu berada dalam kesulitan, aku pasti akan membantumu. Kamu itu pergi kencan buta, itu bukan masalah besar, jadi jangan mengharapkanku untuk membantumu. Junia memohon, Olive, kali ini saja. Beneran, deh. Kali ini saja. Pikirkan makanannya. Makanan. Aku sudah makan makanan dari Mambera Hotel siang ini. Menurutku enak banget. Melihat temannya terus memohon, Olivia tidak punya pilihan selain menggunakan cara terjitunya. Dia berkata, aku mau berkencan dengan suamiku, untuk mendekatkan hubungan kami. Junia terdiam. Dia menatap temannya itu dengan sedih sepanjang sore. Olivia orangnya memang keras hati. Meski temannya memandangnya dengan sedih seperti itu, dia tetap bersikeras tidak mau menemani temannya itu ke pesta keluarga Hermawan. Stefan ada makan malam dengan klien malam ini, jadi pria itu tidak akan pulang cepat. Olivia tetap berjaga di toko dan menyuruh Junia pulang lebih cepat. Junia tidak bisa meyakinkan temannya untuk ikut dengannya, jadi dia hanya bisa membawa tasnya dan pulang terlebih dulu. Olivia sendirian di toko, dan tokonya juga tidak ramai. Jadi, dia menelepon kakaknya. Dia menghela napas dalam hati ketika mendengar kakak iparnya itu masih belum pulang ke rumah. Pernikahan kakaknya ini tidak akan bertahan lama lagi. Dia tidak membujuk mereka untuk berbaikan, tapi dia merasa kasihan pada keponakannya. Perceraian orang tua memberikan luka yang besar bagi anak. Russell baru berusia 2 tahun dan selalu dirawat oleh kakaknya. Kalau kakaknya punya penghasilan, kemungkinan kakaknya mendapatkan hak asuh akan sangat besar. Lanjut cerita bab 169. Olivia baru menutup toko di jam 11 malam. Dia pulang naik motor listriknya. Olivia, hati-hati di jalan, pesan istri pemilik toko sebelah dengan ramah padanya. Olivia tersenyum, aku akan berhati-hati. Istri pemilik toko itu memandang Olivia yang sudah pergi jauh dan berkata, anak yang kuat. Hidupnya kasihan. Bisa-bisanya punya keluarga tukang peras seperti itu. Untung saja, dia bisa tangguh dan nggak membiarkan orang-orang itu memanipulasinya. Tunggu dan lihat saja, Olivia adalah wanita yang sangat beruntung. Keberuntungannya masih belum datang. Dia juga punya nasib untuk menjadi orang kaya. Nasib yang harus bersusah-susah dahulu, baru bisa hidup enak. Orang-orang yang menindasnya nggak akan bisa menjilatnya lagi di masa depan. Istri pemilik toko itu menoleh ke suaminya dan berkata dengan wajah cemberut, kamu pandai sekali menilai orang dan meramal. Kenapa kamu nggak buka kios peramal di bawah jembatan? Coba kamu ramal istrimu ini, kapan aku bisa punya banyak uang? Cepat, masukkan barang-barang dagangan yang ada di luar, lalu tutup pintu, mandi dan tidur. Istri pemilik toko itu sama sekali tidak percaya suaminya bisa meramal hanya dengan membaca beberapa buku ramalan. Kalau meramal begitu mudah dipelajari, semua orang akan jadi peramal. Ketika Olivia tiba di rumah, waktu sudah menunjukkan pukul 11.30 malam. Dia membuka pintu dan masuk ke rumah, melihat rumah itu masih gelap gulita. Dia tahu Stefan belum pulang, jadi dia tidak mengunci pintunya dari dalam. Hanya mereka berdua yang tinggal di rumah sebesar itu. Mereka selalu pergi bekerja setiap hari, jadi rumah itu selalu terkesan sepi. Olivia merasa agak lapar. Dia pun pergi ke dapur, membuka kulkas dan melihat-lihat sayuran di dalamnya. Akhirnya, dia mengambil sebutir telur, 2 batang daun bawang, sedikit ketumbar dan bersiap untuk memasak semangkuk mie. Terdengar bunyi kunci di pintu. Dia pun keluar dari dapur dan melihat Stefan mendorong pintu hingga terbuka. Pak Stefan, kamu sudah kembali. Stefan menoleh ke arahnya, menggumam mengiyakan, lalu menutup pintu dan menguncinya. Dia bertanya sambil berjalan, kamu juga baru pulang. Junia ada urusan, jadi aku harus menjaga toko malam ini. Aku biasa jam 11.30 malam baru pulang. Aku mau masak mie, kamu mau? Stefan menggelengkan kepalanya, terima kasih, nggak perlu, dia ada janji dengan klien tadi.
Pasti ada makan dan minumnya, jadi dia tidak lapar sama sekali saat ini. Karena Stefan tidak mau makan, Olivia memasak semangkuk mie untuk dirinya sendiri. Ketika dia keluar membawa mie-nya, dia melihat Stefan sedang duduk di sofa. Pria itu tidak menyalakan TV atau memainkan ponselnya, hanya duduk diam di sana. Olivia mengira pria itu sedang ada masalah, jadi dia bertanya dengan peduli, "Pak, apalagi ada masalah?" "Enggak." Stefan mengeluarkan ponselnya, meletakkannya di atas meja, lalu bangkit, melepas jasnya, dan menatap Olivia. Olivia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia meletakkan mangkuk mie-nya, maju dan membantu pria itu dengan mengambil jasnya, lalu bertanya sambil tersenyum, "Apa kamu ingin melepaskan dasimu?" "Aku yang bantu." Dia cukup senang melayani pria tampan ini. Stefan tidak mengatakan apa-apa, yang artinya setuju. Jadi, Olivia pun membantu Stefan melepaskan dasi dengan lembut. Setelah mengamati dasi pria itu, dia berkata, "Dasimu ini nggak asing di mataku. Apa ini dasi yang aku belikan untukmu?" Stefan menggerutu dalam hati, setelah seharian, kamu baru menyadarinya. Dengan ekspresi yang tetap tenang, Stefan mengangguk kecil. Olivia agak terkejut. Dia mengira Stefan tidak akan memakai dasi dan pakaian pemberiannya. Tak disangka, pria ini langsung memakainya. "Mau ku bantu cucikan?" "Nggak perlu. Bantu aku gantung saja. Aku akan mencucinya nanti." Kamar mereka berdua sama-sama ada mesin cuci, jadi mereka mencuci pakaian mereka sendiri. Olivia membantu pria itu menggantung jas seperti yang diminta, lalu kembali ke meja makan dan duduk. Dia mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk makan mie sambil melihat-lihat berita. "Apakah kucing keberuntunganku sudah selesai dibuat?" tanya Stefan tiba-tiba. Lanjut cerita bab 170. Sebenarnya sudah selesai, tapi Amelia Sanjaya tiba-tiba datang menemuiku hari ini. Dia sangat menyukainya, jadi aku memberikannya untuk wanita itu dulu. Aku pikir, lagi pula kita hidup bersama. Aku bisa membuatkannya untukmu lagi. Raut wajah Stefan berubah muram, dan pria itu menatap Olivia dengan tatapan tajam. "Olivia, Pak Stefan, apa kamu marah?" Ekspresi Stefan sangat dingin, suaranya juga dingin, "Kamu memberikan barangku ke orang lain tanpa persetujuanku. Masa aku nggak marah?" "Nol. Diberikan untuk Amelia pula." Amelia sedang mengejar suaminya. Apa wanita ini tahu itu? Olivia benar-benar memberikan kucing keberuntungan yang seharusnya dia berikan kepada Stefan kepada saingannya sendiri. Sungguh murah hati. Nol. Olivia berhenti melihat ponselnya, berjalan menghampiri Stefan sambil memegang mangkuk mie-nya, duduk di sebelah pria itu dan berkata dengan nada membujuk, "Pak Stefan, maaf. Aku salah. Aku akan menggantikannya untukmu besok." "Kamu marah?" "Ya." Stefan memelototinya dengan cemberut. Bibir tipisnya terkatup rapat. Melihat amarah pria itu masih belum mereda, Olivia menyodorkan mangkuk mie-nya ke pria itu dan berkata, "Bagaimana kalau aku memberimu makan malamku?" Stefan berkata dengan wajah masam, "Kamu mau memberiku makanan yang sudah kamu makan." Dia agak terlalu suka bersih, jadi dia tidak akan pernah memakan apa yang telah dimakan orang lain. "Aku baru makan beberapa sendok." "Nggak jadi deh, aku lapar," ujar Olivia, segera menarik kembali mangkuk itu dan melanjutkan makan. "Masakanku lumayan enak. Semangkuk mie jadi enak banget ketika dimasak olehku. Kalau kamu nggak mau, ya itu berarti kamu nggak bisa mencicipinya." "Olivia, jangan ubah topik pembicaraan. Kita sedang membicarakan tentang kucing keberuntungan. Aku sudah memberikannya untuk Amelia. Aku nggak mungkin mendatangi wanita itu dan memintanya kembali, kan? Amelia bilang dia mau pergi menemani mamanya liburan ke tepi pantai tadi, jadi dia mungkin lagi nggak di kota sekarang. Selain itu, aku juga nggak tahu Amelia tinggal di mana. Lingkungan villa tempat tinggal orang kaya sangatlah mewah. Sistem keamanannya juga yang terbaik. Kalaupun dia tahu di mana wanita itu tinggal, kemungkinan besar dia bahkan tidak akan bisa mencapai ambang pintu rumah wanita itu. Maaf, aku salah. Aku sudah memberikan kucing keberuntungan yang seharusnya kuberikan padamu ke Amelia, tanpa persetujuanmu. Dia bilang dia sangat menyukainya, jadi aku memberikannya padanya. Pak Stefan, begini saja. Aku akan memberimu 2 buah. Satunya kucing keberuntungan, satunya naga keberuntungan yang dirajut menggunakan benang warna emas. Gimana? Kedepannya, kalau dia sudah berjanji akan memberikan barang untuk pria ini, dia tidak boleh memberikannya pada orang lain lagi. Dia takut pria ini akan marah. Dia tidak menyangka pria itu akan begitu berprinsip. Ya sudahlah, itu memang salahnya. Wajah Stefan yang tegang sedikit melunak. Lain kali nggak boleh begitu. Kalau Olivia memberikan barang yang seharusnya diberikan untuknya ke orang lain, dia akan menganggap wanita itu tidak menghargainya dan tidak peduli padanya. Selain itu, wanita ini juga tidak menyadari bahwa jas yang dilepaskannya tadi juga pemberian wanita ini sendiri.
Olivia biasanya sangat pintar dan memiliki mata yang tajam, tapi kenapa dia seperti orang buta hari ini? Reiki saja bisa melihat ada yang berbeda dari pakaiannya. Masa Olivia yang tinggal dengannya tidak menyadarinya? Semakin memikirkannya, Stefan merasa semakin kesal. Raut wajah yang tadinya sudah melembut menjadi tegang kembali. Olivia mengangguk-angguk dan berjanji, nggak akan terjadi lagi, bagaimana mungkin dia berani melakukannya lagi setelah menghadapi pria yang begitu berprinsip seperti Stefan. Pria ini baru berhenti ngambek setelah dia bilang akan memberi satu naga keberuntungan lagi. Meskipun barang-barang kerajinannya tidak mahal dan berharga, tapi dia juga butuh waktu untuk mengerjakannya. Pas Stefan, Olivia sudah menghabiskan setengah dari mie-nya. Dia melirik wajah Stefan yang masih masam dengan hati-hati, lalu terpaksa mengalah, gimana kalau kamu pilih satu barang lagi yang kamu suka? Aku kasih ke kamu. Cerita bersambung.